Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, doa saya dan harapan saya, kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan damai sejahtera dari Allah selalu melimpah dalam setiap hati dan pikiran kita. Nah saudaraku, mari kita awali dalam pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dalam situasi apapun kami boleh belajar untuk mengucap syukur. Walaupun terkadang seringkali sulit bagi kami untuk mengucap syukur. Oleh karena masalah-masalah yang muncul dalam hidup kami. Tapi Engkau sudah mengajar kepada kami untuk belajar menyerahkan diri kepada Engkau. Mempercayakan setiap masalah kami dan senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau mempraktekkan hal ini Bapa. Terima kasih, ini waktunya kami akan mendengarkan sabdamu. Mohon urapanmu, Engkau ambil bagian untuk mencerahkan setiap hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan memberkati setiap kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas, lemah dan hina ini. Dalam urapan kuasa Roh Kudus kami serahkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Yohanes pasal 11. Ayat 1 sampai dengan ayat 44. Tentu tidak semua kita baca, hanya beberapa ayat yang akan kita baca. Ketika kita ada di rumah, dimanapun kita berada, mari kita siapkan diri kita, Alkitab kita secara khusus. Karena saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bersama-sama. Sehingga kita tidak fokus saja kepada tayangan, tapi kepada Alkitab menjadi dasar yang memegang otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan firman Tuhan ini. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kisah ini bukan kisah yang asing. Tentu sudah seringkali kita baca, bahkan seringkali juga saya sampaikan dalam beberapa kali khotbah dalam Yohanes pasal 11 ini. Dan mari kita izinkan kembali untuk belajar, untuk menyimak dan memahami sekaligus merenungkan dan mempraktekkan. Dalam kisah ini kita melihat Marta, Maria, Lazarus sedang bergumul. Secara khusus untuk kesehatan Lazarus. Lazarus sedang sakit. Saya begitu yakin sakitnya bukan sakit yang biasa saja, tapi tentu sakit yang agak parah. Karena itu dalam situasi seperti ini, Marta dan Maria sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Mereka berdua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat. Karena itu Marta Maria menyerahkan sakit penyakit Lazarus kepada Tuhan. Sehingga Marta Maria mengabarkan kepada Tuhan Yesus agar segera datang ke Betania. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Kalau kita melihat hari-hari ini, begitu banyak kesulitan, tantangan akibat COVID-19 atau coronavirus yang begitu menggemparkan. Dan kita akui gerak kita dibatasi. Kita harus di rumah,
Kita bekerja di rumah dan kita tidak boleh pergi kemana-mana. Dalam situasi seperti ini, tentu kita juga sadar bahwa tidak sedikit yang sedang bergumul. Namun hari ini kita akan belajar ketika kita diperhadapkan dengan problem, bagaimana seharusnya kita bersikap. Ada 3 prinsip yang harus kita pahami ketika persoalan masalah itu datang, dan kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Yang pertama, kita belajar yang pertama adalah perlu kita pahami bahwa tidak ada persoalan yang kita alami lepas dari pengetahuan Allah. Artinya, segala sesuatu yang terjadi itu ada di dalam pengetahuan Allah. Karena Allah itu maha ada dan maha hadir dan maha tahu. Nah, dalam kisah ini kita melihat Marta Maria membawa masalahnya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang menarik dalam ayat yang ke-6. Yohanes pasal 11 ayat 6 mengatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi ada kesan Tuhan Yesus tidak memperhatikan, ada kesan Tuhan Yesus mengabaikan, ada kesan Tuhan Yesus tidak peduli. Mungkin hari-hari ini kita berpikir juga persoalan-persoalan yang kita alami, yang sedang kita gumuli. Kita sudah berdoa, kita sudah berharap atas pertolongan Tuhan. Kita sudah berharap supaya Tuhan menolong kita karena kita sudah mempercayakan segala masalah kita kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak memperhatikan kita? Dan kira-kira begitulah yang saya bisa rasakan Marta Maria yang sangat menunggu, sangat berharap atas kehadiran Tuhan. Tapi yang ditunggu tidak. Dan muncul pertanyaan, apakah Tuhan Yesus sudah tidak lagi mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus? Kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, Tuhan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan, kasih yang tidak pernah berubah. Nah, dalam situasi seperti ini mari kita mau belajar. Kerap kali kita mempertanyakan, apakah Tuhan itu masih mencintai saya? Apakah Tuhan Yesus itu masih peduli memperhatikan saya dalam situasi yang tidak enak seperti ini? Perhatikan, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berubah. Karena itu prinsip yang pertama perlu kita pegang adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari pengetahuan Tuhan. Artinya tidak ada masalah yang tidak dilihat oleh Tuhan. Itu diungkapkan dalam ayat yang keempat. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu persis apa yang sedang digumuli, bahkan dia tahu apa yang sedang direncanakan lewat sakitnya Lazarus. Saudara, saya punya pengalaman secara pribadi ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya sudah melepaskan pekerjaan, saya sudah menggumuli dan pada waktunya saya berangkat sekolah Alkitab. Saya melihat orang tua pun sudah merelakan untuk saya berangkat ke sekolah Alkitab. Tapi baru 1 minggu di sekolah Alkitab saya mendapatkan kabar ayah saya, papa saya dipanggil Tuhan. Saya sempat berpikir, saya sudah melepaskan pekerjaan secara duniawi untuk menyerahkan diri menjadi hambanya. Dan itu sudah digumuli dengan berbagai macam tanda-tanda lewat pergumulan doa dan kepastian.
konfirmasi yang saya terima. Sehingga saya berangkat dengan hati yang penuh sukacita. Tapi pada kenyataannya, kenapa saya diperhadapkan seperti itu? Saya sempat meragukan. Saya sempat mempertanyakan di mana perhatian Tuhan. Kalau Tuhan memanggil saya, kenapa Tuhan mengambil papa saya yang masih diharapkan oleh anak-anak karena papa saya punya anak 11 orang. Tapi mari kita mau belajar. Dalam situasi seperti itu saya disadarkan bahwa segala sesuatu itu terjadi tidak lepas dari pandangan Tuhan. Karena itu saya belajar. Saya tidak perlu mempertanyakan apakah Tuhan tidak mengasihi saya begitu yakin Tuhan mengasihi saya. Saya tidak perlu meragukan lagi perhatian Dia, sehingga saya belajar bagaimana menempatkan pergumulan saya itu pada tempat yang benar di hadapan Allah. Karena Dia tahu, maka Dia tahu juga bagaimana mengatasi setiap masalah saya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini saudara belum mendapatkan jawaban atas pergumulan hidup saudara. Mari kita percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari pandangan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, setelah kita belajar yang pertama bahwa tidak ada persoalan yang lepas dari pandangan Tuhan. Yang kedua, kita belajar prinsip yang mendasar bahwa selalu ada maksud dan tujuan yang Tuhan inginkan melalui persoalan yang kita hadapi. Dan mari kita lihat dalam ayat yang ke-15. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Perhatikan ungkapan syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ini sebuah pernyataan yang sangat paradok. Kok Tuhan Yesus mensyukuri? Kalau kita melihat dalam ayat 17, kita mendapatkan data di situ, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, kembali pada ayat yang ke-15, dikatakan oleh Tuhan Yesus, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Pasti ayat ini memiliki tujuan. Kalau kita melihat kemudian, sebab demikianlah lebih baik bagimu. Jadi dengan Tuhan Yesus tidak hadir di Betania pada waktu itu di saat Marta Maria yang sangat mengharapkan kehadirannya. Yesus tidak hadir karena Yesus punya tujuan, punya rencana. Perhatikan ayat 15, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi Tuhan ingin lewat peristiwa sakit dan kematian Lazarus, mereka boleh belajar percaya. Dan rupanya, Bapak Ibu Saudaraku, percaya kepada Tuhan adalah sebuah proses pembelajaran. Karena itu lewat masalah-masalah Tuhan bisa memakai masalah itu untuk meyakinkan kita untuk mempertajam kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada 3 yang beroleh pelajaran dalam bagian kedua ini. Pertama adalah Marta. Mari kita lihat dalam ayat 20 sampai 27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat Marta. Marta sempat komplain, mengeluh, mempertanyakan. Kenapa Tuhan Yesus tidak hadir pada waktu itu? Sekarang engkau hadir, Lazarus sudah dikubur, sudah 4 hari. Dan Tuhan Yesus menanggapi keluhan Marta. Tuhan Yesus mengatakan, saudaramu akan bangkit. Marta pun menjawab, iya, memang saudaraku Lazarus bangkit, tapi nanti pada akhir zaman. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin mempertajam keyakinan Marta, supaya Marta betul-betul mengenal siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Sehingga Tuhan Yesus berkata dalam ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Disinilah Marta dibukakan pengenalannya, dibukakan pemahamannya bahwa kematian Lazarus dapat dibangkitkan saat itu juga. Perhatikan ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di situ Tuhan Yesus menyatakan, akulah sumber kehidupan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau? Marta menjawab dalam ayat 27, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias. Disinilah keyakinan Marta terhadap Yesus. Pengenalan Marta terhadap Yesus. Bahwa Yesus memang adalah Allah yang memegang kendali hidup ini. Allah yang menjadi sumber kehidupan. Mati hidup seseorang ada dalam tangannya. Dan disinilah Marta memiliki keyakinan. Dia mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang menjadi sumber kehidupan manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, Maria perlu juga belajar sebagaimana Marta. Mari kita lihat ayat 32 sampai 35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria berlutut tersungkur, menunjukkan sikap kerendahan hati yang luar biasa. Lalu dia menyampaikan keluhannya. Ya, keluhannya dikatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Lalu dalam ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis. Jadi sambil dia menyatakan keluhannya, semacam protes juga kepada Tuhan. Tapi di situ Maria menangis dan Tuhan Yesus melihat Maria menangis. Apa yang terjadi kemudian? Dalam ayat 35, maka menangislah Yesus. Di sini Maria belajar bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang buta, Tuhan yang tuli. Tuhan yang duduk ongkang-ongkang di jauh sana. Memang Allah kita adalah Allah yang transenden, tapi Allah yang tidak bisa dijangkau, Allah yang tak terjangkau karena Allah yang tak terbatas oleh alam pikiran kita. Tapi Allah yang transenden, tapi Allah yang imanen, yang ada dekat dengan kita. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis, dan Tuhan Yesus pun ikut menangis. Hati Tuhan, hati yang penuh dengan iba. Mengapa dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-15, imam besar kita yang telah melintasi langit turut merasakan setiap kelemahan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita merasa Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita gumuli. Jangan kita merasa bahwa Tuhan tidak mau tahu tentang perasaan kita. Bisa jadi ada orang-orang yang kita harapkan mengerti dan peduli kita. Tapi ingat, bisa jadi orang tidak peduli kita. Tapi Tuhan sangat peduli dan memperhatikan kita. Yang ketiga, yang perlu belajar di sini. Kita melihat dalam ayat 37, 38.
Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelaikan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Yang ketiga, orang banyak berkata, dia yang memelaikan mata orang buta, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, badai ditaklukkan. Tapi apakah dia mampu membangkitkan orang sudah mati, bahkan sudah 4 hari ada di kubur? Tuhan Yesus memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Prinsip ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin meyakinkan orang banyak bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengambil sebuah kesimpulan. Marta belajar mengenal Tuhan. Maria belajar untuk memahami bagaimana kepedulian Tuhan. Orang banyak belajar melihat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang sekasih, kita yakin situasi apapun, masalah apapun yang sedang kita hadapi bisa menjadi alat sarana yang Allah pakai untuk kita belajar. Karena prinsip yang kedua kita belajar di sini bahwa setiap masalah yang kita hadapi bisa menjadi sarana, alat, tujuan Allah untuk kita belajar percaya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar prinsip pertama ketika persoalan itu datang dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa tidak ada masalah yang lepas dari pengetahuan Tuhan. Yang kedua, bahwa Allah bisa menggunakan atau memakai setiap masalah untuk menyatakan tujuan dan rencana kehendaknya kepada kita. Dan yang ketiga, kita belajar ketika persoalan itu datang, ingat, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Dan mari kita lihat, Yesus pergi ke kubur. Datang ke kubur Lazarus yang sudah ada jasadnya dalam kubur selama 4 hari. Dan mari kita lihat dalam ayat ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Di sini kita melihat bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yesus menyatakan atau mendemonstrasikan kuasanya. Lazarus yang dikubur sudah 4 hari bangkit. Lazarus, marilah keluar. Lazarus dalam kondisi dibungkus kain kapan, dia berjalan keluar. Bapak Santo Agustinus sempat berkata, seandainya Tuhan Yesus lupa memanggil nama Lazarus, misalnya, hei orang mati bangkit keluar. Maka maaf, orang-orang mati dari kubur akan bangkit satu persatu keluar. Karena apa? Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar untuk percaya bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak dapat kita atasi kalau kita melibatkan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa tidak ada pencobaan yang luar biasa. Hanya biasa. Dan Allah tidak mengizinkan persoalan itu yang kita hadapi di luar kemampuan kita. Karena Dia itu setia. Bahkan Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi lewat pengalaman Marta, Maria, dan Lazarus kita belajar di sini. Pertama, bahwa tidak ada persoalan yang tidak diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu dan maha hadir. Karena itu mari kita belajar mempercayakan. Berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk mempertanyakan keadilan Tuhan. Mari kita tetap yakin. Dia tahu persis apa yang sedang kita gumuli. Dan ini akan membuat kita bergairah untuk berdoa, bergairah untuk menantikan Tuhan. Kita terus berdoa dan berharap kepada Dia. Yang kedua, ketika kita paham bahwa segala sesuatu yang sedang kita alami itu ada tujuan dan rencana. Tuhan bisa menggunakan, memakai setiap masalah itu untuk kebaikan kita. Karena itu mari kita belajar untuk tidak mengeluh. Kita perlu duduk diam, merenungkan apa yang direncanakan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita tidak perlu protes. Kita belajar peka. Kita mulai menggumuli itu, membaca Alkitab, bergaul dengan Allah, membangun keintiman. Saya begitu yakin. Kita akan berkata sebagaimana Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, ayat yang sangat terkenal mengatakan demikian. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, kita belajar bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sanggup membebaskan apapun masalah kita. Karena itu mari kita belajar. Apapun masalah kita, percayakanlah sepenuhnya kepada Allah. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Kita datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar kembali dari Engkau. Bahwa persoalan-persoalan yang kami hadapi tidak seharusnya membuat kami lemah. Kami tetap percaya bahwa ada 3 prinsip yang sudah kami pelajari. Bahwa kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada dalam pengetahuan-Mu. Kami juga percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu menjadi alat, sarana, tujuan yang Allah pakai untuk mengajar kami untuk lebih percaya, untuk mengenal, untuk melihat bagaimana kuasa-Mu yang tak dibatasi oleh keadaan apapun. Kami juga boleh belajar percaya bahwa selalu ada jalan keluar atas setiap masalah kami. Memberkati seluruh Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul hari-hari ini. Engkau mau jamah mereka yang sedang sakit. Engkau mau tolong baik untuk Ibu Agus, baik untuk Pak Daya, Ibu Karsih, Ibu Retno, Pak Yudi, Pak Ciko yang ada di Batam. Beberapa teman kami lain yang sedang bergumul untuk kesehatan. Engkau mau jamah mereka dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibu-ibu yang sedang menunggu kelainan anak. Baik Ibu Ayu maupun Ibu Daniel. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau mau jamah. Engkau ambil bagian untuk memelihara mereka termasuk janin. Kami serahkan negara kami Indonesia yang kami cintai ya Allah. Kami mohon Engkau ambil bagian
dalam segala tindakan dan kebijakan pemerintah yang ambil dalam menangani coronavirus. Biar Tuhan tolong pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat dari pusat sampai ke daerah. Biar Tuhan mampukan mereka, Tuhan memimpin mereka, mengendalikan mereka. Sehingga kebajikan mereka yang ambil betul-betul searah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon anugerah-Mu untuk kasus virus corona ini Tuhan. Dapat Kau selesaikan dengan cepat sehingga Indonesia boleh pulih kembali. Memberkati keamanan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan untuk negara kami Indonesia. Dalam nama-Mu Yesus Kau berkati negara kami Indonesia. Berkati semua petugas baik TNI, Polri yang sudah Kau percayakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon Engkau berkati setiap kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Tuhan menyertai kami. Tuhan mengambil bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.